Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu dengan saya. Topik kali ini adalah suportif komunikasi. Suportif komunikasi ini semacam komunikasi interpersonal yang digunakan untuk situasi-situasi yang kritis ya. Jadi a kind of interpersonal communication that help us communicate accurately and honestly without jeopardizing interpersonal relationship. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana cara kita berkomunikasi secara tepat dan jujur tanpa mengganggu hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Ini disebut dengan supportive communication. Will build a positive interpersonalship within two parties. Jadi fungsi dari supportive communication ini juga akan menumbuhkan atau membangun hubungan interpersonal antara dua kubu ya. Tujuan dari supportive communication ini adalah untuk menghasilkan social acceptance, to produce social acceptance, not just to be liked by others or to be judged to be a nice person. Artinya apa? Kita dengan komunikasi suportif ini, kita akan menumbuhkan penerimaan sosial, bukan untuk disukai orang lain atau untuk menjadi orang yang baik, tapi bagaimana secara sosial orang akan menerima kita. Nah, fungsi dari supportive communication ini adalah mengatasi komplain, pengaduan ataupun keluhan, karena di situ nanti ada sisi kita mendengarkan, kita berempati. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk menyampaikan informasi yang bersifat negatif atau kritis ke atasan, mengatasi konflik antara dua kubu, untuk bernegosiasi, melakukan coaching dan konseling dan lain sebagainya. Apabila supportive communication tidak dilakukan, maka dapat menimbulkan masalah antara lain defensif dan disconformation. Mari kita bahas satu-satu. Defensif ini yang dimaksud adalah seseorang akan melindungi dirinya sendiri. Dia akan melakukan pembelaan dan tidak mendengarkan apa yang seharusnya dia dengarkan. Ini defensif. Sementara disconfirmation adalah dia sibuk dengan membangun dirinya sendiri dan tidak mendengarkan, sama-sama tidak mendengarkan. Tapi di sini dia merasa lebih karena dia tidak merasa berharga. Nah, yang kalau defensif dia melakukan pembelaan, kalau disconfirmation ada perasaan tidak berharga dari dirinya sendiri sehingga dia berusaha untuk menimbulkan supaya dirinya ada rasa berharga sehingga dua-duanya juga tidak akan mendengarkan komunikasi yang terjadi. Defensif ini merupakan salah satu hasil dari komunikasi apabila seseorang merasa terancam atau diserang. Jadi timbulnya nanti akan defensif, yaitu melindungi dirinya sendiri. Ketika seseorang dikritik perilakunya, maka dia akan merasa diserang atau terancam. Perlindungan diri menjadi yang terpenting. Oleh karena itu, energi yang dikeluarkan lebih untuk melindungi dirinya daripada untuk mendengarkan. Reaksi umum yang ditampilkan biasanya marah, bersikap agresif, kurang mampu berkompetisi, dan menghindar. Ini yang dimaksud dengan defensif. Sementara disconfirmation ini merupakan salah satu hasil dari komunikasi apabila seseorang merasa tidak mampu, merasa tidak berharga atau tidak diakui keberadaannya. Nah, upaya membangun harga dirinya menjadi yang terpenting di dalam komunikasi ini. Energi yang dikeluarkan lebih untuk menunjukkan dirinya penting daripada mendengarkan. Reaksi umum yang ditampilkan pamer, perilaku yang fokus pada dirinya atau self-center, menarik diri dan kehilangan motivasi ataupun kehilangan motivasi ya. Untuk mengatasi masalah utama dalam komunikasi, terutama untuk merubah perilaku dari seseorang, maka diperlukan 8 prinsip dalam supportive communication.
Prinsip dari supportive communication dapat dipelajari dan dipraktekkan dalam rangka meningkatkan kompetensi komunikasi interpersonal. Yang pertama, ini adalah problem oriented. Jadi kita fokus pada problemnya, not person oriented. Bukan kita fokus pada orangnya. Ini perlu ditekankan. Contohnya, how we can solve the problem. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, bukan because of you there is a problem. Bukan karena kamu jadinya ada masalah. Nah, ini kita fokus. Prinsip pertama, fokus pada masalah. Yang kedua adalah congruent, not incongruent, atau yang dimaksud adalah kesesuaian. Contoh kesesuaian ini adalah your behavior really upset me. Jadi kita mengatakan pada dia seperti ini, contohnya, perilakumu itu membuatku nggak suka atau membuatku marah, membuatku kesal gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang, do I seem upset? Apakah saya kelihatan marah? Enggak, semuanya baik-baik saja. Ini yang disebut ketidaksesuaian. Padahal ada konflik di sana, ada suatu permasalahan di sana, tapi dia tidak mau berbicara. Sehingga ada ketidaksesuaian antara apa yang ingin disampaikan dengan yang tampak. Jadi, prinsip kedua dari supportive communication adalah kesesuaian atau kongruen tadi. Yang ketiga adalah description, not evaluative. Jadi, kita perlu menjelaskan. Here is what happened. Here's my reaction. Here is what I suggest that would be more acceptance to me. Jadi, yang dimaksud dengan menjelaskan ini loh yang terjadi itu seperti ini. Ini reaksi saya. Ini saran saya. Bukan mengatakan you are wrong for doing what you did. Artinya langsung melakukan evaluasi ya. Itu bukan supportive communication. Yang keempat adalah validating, not invalidating, atau yang dimaksud dengan validating adalah sederajat, fleksibel, dua arah, ada kesepakatan. Contohnya, I have some ideas, but do you have any suggestion? Jadi dia mampu menerima pendapat orang lain dan mau, saya punya idea, I have some idea. Tapi apakah kamu punya saran yang lain? Bukan kita mengatakan, you wouldn't understand, so we'll do it my way. Artinya kamu nggak ngerti maksudku, jadi pakai caraku aja. Nah, ini bukan yang dimaksud dengan supportive communication. Prinsip yang kelima dari supportive communication adalah spesifik. Jadi harus spesifik, bukan secara global. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu pada orang lain, kita harus spesifik apa yang dimaksud. Seperti ini, you interrupt me 3 times during the meeting. Kan jelas, kamu mengganggu saya 3 kali selama rapat ini. Itu kan jelas. Tapi bukan mengatakan, you always trying to get attention. Kamu selalu menarik perhatian saya, selalu. Berarti artinya apa? Nggak jelas kan, not specific. Itu adalah kesimpulan secara global. Yang keenam adalah konjungtif, not diskonjuktif. Jadi berkaitan dengan pesan sebelumnya. Seperti contohnya, relating to what just said, I would like to discuss this. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya mau membicarakan ini. Tapi kita tidak boleh mengatakan I want to discuss this regardless of what you to discuss. Jadi saya mau mendiskusikan ini tapi tidak ada berkaitan dengan hal yang sebelumnya. Yang ketujuh, prinsip yang ketujuh adalah own, not disown. Jadi bertanggung jawab terhadap kalimatnya sendiri. I have decided to turn down your request because, saya memutuskan untuk menolak permintaan kamu karena, bukan mengatakan you have a pretty good idea but they just wouldn't approve it. Nah, jadi ini artinya sesuatu yang berlawanan ya, kontras ya. Kamu punya sesuatu yang ide-idemu bagus, tapi percuma saja tidak disetujui gitu. Kemudian yang kedelapan adalah supportive listening, not one way listening. Jadi mendengarkan, yang dimaksud di sini adalah what do you think are the obstacles standing in the way of improvement? Apa yang kamu pikirkan kesulitan di dalam melakukan pengembangan?
tidak mengatakan, as I said before, you make too many mistake, you just not doing the job. Artinya di sini kita katakan bahwa seperti saya katakan sebelumnya, kamu melakukan banyak kesalahan, kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi kalau Anda perhatikan prinsip-prinsip dari supportive communication ini, kita harus bisa mengolah kata bahwa ketika kita melakukan feedback ke orang, kita harus spesifik, kita harus menggunakan apa yang bertanggung jawab terhadap kalimat kita sendiri, kita juga harus bisa mendengarkan orang lain, jadi tidak berdasarkan judgement atau apa yang kita inginkan. Oke, itu tentang supportive komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.